Turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami boleh rasakan kasih-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan.
Kalau hidup kami Tuhan, boleh hidup Tuhan yang untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Untuk membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan siap untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Untuk kami bersama-sama bersorak-sorai, bertepuk tangan demi nama-Mu Yesus Kristus. Semua anak muda yang siap untuk bersorak-sorai, kita bersama-sama bersuka cita di dalam pujian Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, puji Tuhan. Teman-teman yuk kita bangkit berdiri sama-sama semuanya. Kita boleh kasih senyum ke kanan kirinya. Sampaikan selamat hari Minggu, senang ketemu lagi minggu ini. Puji Tuhan. Kita percaya di tempat ini kita memiliki hidup yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sama-sama mau nyanyikan lagu ini. This is living for Jesus. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, it's made my decision. You lift me up. You lift me up. Fill my eyes with wonder. Forever young in your love. This freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun. See the sun now bursting through the clouds, black and white and white, all around, all is new. In the Savior I am found. Sing, this is living now. This is living now. You lead the way, got you right beside me. In your love, I'm complete. It's like with you, it's like created. I choose singing. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turns to color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me so. God don't see the eternal, eternal things. You are everything I want and more. Beri tepuk tangan di atas kepala buat Yesus dong. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I am found. Once again, see the sun. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I am found. Let's say, this is living now. This is living now. You take me higher than I feel before. It's your perfect love that sees me so. Got your freedom, it's an open door. You are everything I want and more. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Beli tos ke kanan kirinya dong, bilang this is turn it up for Jesus. Sorak-sorai kembali lagi bagi Yesus Kristus. Sama-sama kita nyanyikan haleluya. Let's sing. You are here as we lift you up. You are riding on the breeze. His son over everything. You are seated in the praise.
This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. With hands up and now everybody sing it up. Turn it up, sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Over the world. As we pray, well, I can feel the change as your presence now with me. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving. Everybody sing! This is prophetic, I can feel it in the air. Feeling for praise and you change the atmosphere. With hands up and now everybody sing it out high and sing. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over the world. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over the world. Kita sama-sama nari ya. Kita di bagian ini kita nari sama-sama. Our praise goes up, your rain comes down. 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 Amen. Oh, we shout of praise, we celebrate, King of glory into it. You are worthy of our praise. Oh Lord, turn it up, this sound of praise. Lift him up and shout his name over the world. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over the world. Suara-suara yang lebih kencang lagi buat Yesus. Haleluya. Udah capek teman-teman? Waduh, gemar lagi nih, gak siapin lagu nih teman-teman. Kita masih ada mau talk show nih teman-teman. Nanti ya, nextnya ya, makanya minggu depan datang lagi. Kita puji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Puji Tuhan, teman-teman dipersilakan untuk duduk. Kita sama-sama mau memulai, kita mau sama-sama menghormati firman Tuhan sebelum kita mulai ke acara talk show pada sore hari ini. Saya kasih kesempatan kepada teman-teman untuk kita sama-sama menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami mau punya hidup yang berkenan bagimu Tuhan. Kami mau punya hidup Tuhan yang boleh Engkau tuntun Tuhan, Engkau pimpin Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Pakai kami Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Yes Jesus. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu.
serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Saya undang teman-teman untuk kita sepenuh hati kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Pulihkan, 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 pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah kami, kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhi. Ini rindu kami Tuhan, ini rinduku. Angkat tanganmu, nyanyikan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hati. Cuma sendiri katakan, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagai emas yang murni, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Ini kerinduan kami Tuhan. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan-Mu, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan. Ubah kami ya Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu.
Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami akan... Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Sungguh sangat, kalau saya bisa katakan, it's not something that I expect. Kenapa saudara? Kita waktu itu saya kesini datang ke Indonesia bersama dengan beberapa teman ya dari Sydney gitu ya. Tadinya saya berpikir kita selama sudah 2 tahun pandemik saudara ya. Kalau kita pandemik di sana sungguh-sungguh saudara 2 tahun itu kita pas tahun 2020 saudara. Itu kita bisa dibilang pandemik 1 tahun gak keluar rumah saudara. Stres. Di sana banyak orang yang stres dan juga pemerintah tahu dia men-survey juga saudara. Banyak orang yang cerai juga saudara. Jadi sungguh-sungguh secara mental, secara hati rasanya kebekap gitu saudara. Dan saya sempat berpikir, oh saya mau ke Indonesia dan sebagainya, jalan-jalan saudara, healing-healing gitu ya. Sekarang perkataan anak-anak muda sekarang healing-healing saudara. Saya berpikir, healing-healing dikit, pekerjaan saya gak pikirkan dan sebagainya, saya mau enjoy saudara. Tadinya saya berpikir enjoy saudara. Cuman di saat saya menjalankan demikian, saya berpikir mau enjoy. Saya tidak mau berkhotbah contohnya atau dijadwal atau bagaimana saudara, tidak mau. Saya berpikir, cuman kayak saya merasa hati saya gelisah saudara. Dan pertama waktu itu kita ke Bali dulu saudara, dari Sydney kita ke Bali, saya ngisi di Bali saudara, di situ saya merasakan, memang saudara, yang namanya berjalan bersama Tuhan, tanpa melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu akan merasa kosong saudara, katakan amin dulu. Mungkin hari ini kita merasa, secara pikiran, secara perasaan, kita sudah mumet saudara. Apalagi dengan yang COVID dan sebagainya, belakangan ini apalagi naik saudara. Ya, bahan makanan, BBM semua naik. Di luar negeri pun sama saudara, naik semua. Kita merasa, aduh gimana ya hidup kayak begini ya. Aduh gimana nih sama Tuhan dan sebagainya. Cuman percaya saudara, ini yang saya alami selama saya di Indonesia saudara. Saya melihat, berjalan bersama dengan Tuhan memang akan banyak masalah. Bukan tidak ada masalah, karena selama kita hidup pasti ada masalah. Tapi yang membedakannya apa saudara? Ada yang namanya damai sejahtera dan sukacita saudara. Katakan dulu saudara, pada kanan kiri. Damai sejahtera dan sukacita. Dan ini penting saudara. Seringkali kita berkata, kita berpikir, sebagai orang Kristen kita harus ada damai sejahtera, harus ada sukacita. Mega project saudara ya. Kita harus sukacita, ramah dan sebagainya saudara. Tapi tanpa kita berjalan bersama dengan Tuhan, saya bisa katakan it's impossible. Tidak mungkin. Kenapa? Unsur kita adalah sebagai dosa, saudara. Keinginan kita manusia, tadi saya sudah katakan. Kita secara tidak langsung, keinginan itu kita keluar dari Tuhan, saudara. Kita berpikir, kita merasa di saat kita mau dibilang mengambil waktu kosong sejenak, saudara. Downtime ya, kita mengatakan dalam bahasa Inggris. Kita mau rest sedikit, teman kita berpikir, saya harus keluar dari Tuhan dulu untuk melakukan hal tersebut. Itu salah, saudara, saya bisa katakan. Nah pagi hari ini saudara, sedikit kita akan membahas yang namanya, saya memberikan tema khotbah saya adalah riset saudara. Nah apa yang di riset saudara? Sebelum kita masuk saudara, ada sebuah kisah yang saya mau berikan begini. Di Amerika sana, di US, ada seorang rock climber ya saudara, jadi dia sering ituin tebing dan sebagainya. Dia bernama adalah Aaron Ralston namanya saudara. Nah dia ini, setahu saya ini sempat dijadikan sebuah film juga based on a true story gitu saudara. Jadi yang terjadi dia sedang climbing, dia pergi sendiri saudara waktu itu saudara. Dan di saat dia pergi sendiri itu yang terjadi adalah di saat dia pas mau turun tebing saudara, itu ada batu besar yang ikut turun bersama dengan dia. Dan di saat dia turun saudara yang terjadi adalah tangannya dia, salah satu tangan itu kejebak dengan batu tersebut. Jadinya dia tidak bisa naik, tidak bisa turun, kejebak aja di situ saudara. Dia terjebak selama 6 hari. Hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 masih ada makanan, masih ada minuman. Pas hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6 dia berpikir, saya kalau mau hidup, apa yang saya harus lakukan? Saya sudah tidak ada makanan, saya sudah tidak ada minuman. Tapi saya tetap harus hidup. Bagaimana caranya saudara? Saya tidak mungkin untuk memindahkan batu yang besar ini dengan kekuatan saya sendiri, nggak mungkin. Satu-satunya cara yang dia ambil apa saudara? Dia memotong tangannya sendiri. Untuk supaya dia tetap hidup saudara. Ada lagi sebuah ceritaan saudara, ini ada satu grup, dalamnya adalah 26 orang saudara. Jadi mereka waktu itu terbang dengan pesawat ke Kutub Utara saudara. Ke Kutub Utara kita tahu di sana juga dingin saudara. Dan di saat hal tersebut terjadi, mereka itu pas lagi terbang, mereka kecelakaan, pesawatnya jatuh.
Cuman di saat pesawat tersebut jatuh, saudara, tidak ada satupun yang meninggal. Cuman dengan berjalannya waktu, satu persatu meninggal, saudara. Sampai berakhir dengan 2 orang yang masih hidup, saudara. Dengan hal tersebut, kedua orang ini bersepakat, kalau kita mau hidup, tidak bisa kita berada di sini terus. Kita harus turun, cari pertolongan. Di saat mereka turun, saudara, ketemu orang-orang dan ditolong sebagainya, mereka ditanya, kok kamu bisa hanya kamu doang berdua yang hidup? Yang 24 itu sudah meninggal, saudara. Bagaimana kamu berdua hidup, tetap hidup? Mereka mengatakan, saudara, kita berdua suka tidak suka, kita untuk hidup, mau gak mau terpaksa memakan orang yang sudah meninggal, saudara. Saya berpikir, saya membaca cerita-cerita ini, saya berpikir, saudara, kalau saya berada di titik tersebut, di kaki orang tersebut, saudara, di mana saya harus memotong tangan saya sendiri, memakan manusia untuk saya hidup, saudara. Betapa beratnya secara mental dan perasaan, saudara, untuk seseorang, untuk bagi kita, saudara, melakukan hal tersebut. Itu satu, saudara. Di sisi yang lain, kalau kita melihat atlet-atlet yang jago-jago, saudara, mereka bisa jago, kenapa? Karena mereka tidak mengikuti apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan, saudara. Mungkin mereka berpikir di saat mereka training, saudara, oh ini berat ya, ini susah ya. Mungkin berapa banyak dari kita, saudara, ya. Mungkin kalau kita nge-gym 1 bulan, oke. Bulan kedua mungkin gimana, saudara? Aduh, mesti bangun pagi, males ya, saudara, ya. Bangun pagi, bagaimana? Aduh, capek ya, mau tidur lagi ya. Pikiran dan perasaan, saudara. Nah, dari situ, saudara, saya bisa mengatakan begini. Sebenarnya, pikiran dan perasaan saudara dan saya itu adalah salah satu hal yang kita punya, yang paling kuat di dalam diri kita, saudara. Katakan amin dulu. Tapi, saudara, ada tapinya. Karena saking kuatnya pikiran dan perasaan tersebut, seringkali tanpa kita sadari, kita lebih percaya kepada pikiran dan perasaan tersebut dibandingkan firman Tuhan, saudara. Itu bahaya. Kenapa itu bahaya, saudara? Kita akan lihat dulu, saudara. Kita akan lihat ya. Mari kita buka dulu ke Hakim-Hakim 6, ayat 11 sampai 15. Ini di sini adalah sebuah ceritaan Gideon, saudara. Gideon kita tahu pada waktu tersebut dia dipilih untuk menjadi hakim untuk bangsa Israel melawan orang-orang Midian dan sebagainya, saudara. Suatu hari terjadi begini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian, supaya nggak ketahuan, saudara. Malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Gideon dan dia berkata begini, saudara, Tuhan menyertai engkau, Gideon, ya pahlawan yang gagah berani. Terus, sekarang jawab Gideon begini, saudara, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian, saudara. Terus, Tuhan berkata demikian, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Perhatikan lagi, saudara. Jawab Gideon bagaimana? Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Di sini kita bisa lihat, saudara, persepsi dan apa yang dirasakan sama Gideon, saudara. Kita bisa melihat Gideon berpikir dan merasakan dan dia percaya bahwa dirinya itu adalah kecil. Dia tidak bisa apa-apa dari suku yang paling kecil. Anak yang kecil juga, saudara. Nggak bisa apa-apa. Tapi kita bisa lihat tadi balik, saudara. Ayat 12. Pertama Tuhan berkata sesuatu kepada Gideon, apa yang dikatakan, saudara? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Katakan kepada kanan kiri dulu, saudara, kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Ini penting, saudara. Kita penting untuk mengerti konsep ini, saudara. Karena kenapa? Kalau kita berbicara manusia, kita seringkali makin kita dewasa dan sebagainya, kita mempunyai filosofi diri sendiri, saudara.
Dan ini kenapa saya mengatakan tema saya ini riset, saudara. Karena penting untuk kita meriset konsep dan filosofi tersebut bagi diri kita untuk datang kepada yang namanya gambaran Allah sesungguhnya, saudara. Katakan amin dulu. Dan ini penting. Apalagi kita mengatakan kita anak Allah. Kita orang Kristen, kita berjalan bersama Allah. Kalau kita berkata kita berjalan sama Allah, tapi kita mempunyai konsep manusiawi, saudara, kita nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Karena itu penting, saudara, pagi hari ini sedikit-sedikit kita melihat balik kepada Gideon ini, saudara. Mungkin hari ini kita juga, saudara. Berapa kali kita ditanya, oh Pak, oh Bu, bisa ya nanti ya komsel sharing atau kalau enggak kesaksian dikit, bawa doa dan sebagainya, saudara. Berapa banyak dari kita yang mengatakan, aduh, sorry ya Bu, sorry ya Pak, saya nggak bisa, aduh nggak bisa, nggak tahu gimana caranya. Yo sering kan, sering toh, kayak begitu toh. Sering kita begitu, saudara. Sama seperti Gideon. Aduh Tuhan, saya nggak bisa. Saya dari yang paling kecil, Tuhan. Paling kecil. Suku saya juga paling kecil. Nggak bisa. Sama, saudara. Cuman Tuhan pagi hari ini katakan apa? Kamu adalah pahlawan yang gagah berani, saudara. Katakan amin dulu. Dan saudara dan saya harus tahu akan hal tersebut. Seringkali persepsi kita, pikiran kita, perasaan kita, itu tidak selalu 100% benar, saudara. Karena tidak selalu 100% benar. Kita harus bisa berpegang kepada sesuatu yang benar, saudara. Katakan amin dulu. Dan itu apa? Firman Tuhan. Kita harus bisa menangkap bagaimana sebenarnya Tuhan melihat diri kita, saudara. Saya bisa berikan kesaksian begini. Saya dari kecil dibanding dengan adik-adik saya, jadi kita bertiga bersaudara, saudara. Kita tiga bersaudara, kalau dibilang yang paling tidak sabar itu saya. Saya tidak sabaran, saudara. Dan dari situ saya sempat berpikir, kadang-kadang orang atau bagaimana gitu ya, gembala-gembala di Sydney dan sebagainya, Pak Roy, kita tahu ya Pak Roy kadang-kadang mengatakan memberikan masukan gitu loh ya, supaya kamu tuh harus belajar lebih sabar dan sebagainya, saudara. Saya berpikir demikian, Tuhan, apakah saya itu memang tidak sabar? Saya merasa diri saya tuh sabar-sabar aja, oke-oke aja gitu loh. Cuman di situ Tuhan menunjukkan kepada saya, memang kamu tuh gak sabar. Di situ saya belajar. Di situ saya juga melihat bahwa yang tadinya saya persepsikan bahwa saya itu memang orangnya sabar. Sebenarnya belum. Berbeda, saudara. Tuhan belum melihat kita sabar, contohnya, saudara. Atau mungkin kita merasa kita orangnya murah hati. Oh, saya kalau berbicara, saya lemah lembut kok, murah hati dan sebagainya. Kita merasa, kita berpikir, belum tentu benar. Katakan dulu saudara kepada kanan kiri, belum tentu benar. Gitu. Kalau ini belum tentu benar, saudara. Karena itu penting untuk kita balik kepada Tuhan. Sekarang kita melihat, saudara, ini dalam ekstrim yang satu. Merasa tidak bisa apa-apa. Padahal Tuhan sudah menaruh talenta-talenta tertentu dalam diri kita, saudara. Nah, itu harus kita gali. Yang kedua, saudara, kita bisa lihat. Kita buka dulu ke Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini bagi orang Farisi ya, saudara. Poin saya yang pertama adalah dengan kedua ceritaan ini adalah, saudara, mengerti bahwa apa yang kita pikirkan dan kita rasakan itu tidak selalu benar. Itu poin yang pertama, saudara. Di sini dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap, balik lagi saudara, menganggap dirinya itu benar. Dan karena dia menganggap dirinya benar, dia memandang rendah semua orang lain. Karena itu Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan begini, saudara. Next. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini, saudara. Aku puasa 2 kali seminggu, dan aku juga memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus berkata kepada kita, saudara,
Orang, yaitu pemungut cukai tersebut, ialah yang pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang Farisi tersebut tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan, saudara. Seperti orang Farisi tersebut, saudara. Dia merasa dirinya sudah benar. Mungkin pagi hari ini sama juga dengan kita, saudara. Oh, saya sudah setiap hari Minggu ke gereja kok. Oh, saya sudah setiap hari Minggu pelayanan kok. Oh, saya sudah setiap minggu, saya ikut komsel, saya ikut doa, dan sebagainya. Oh, saya sudah baik. Cuma seperti yang Tuhan ajarkan, saudara, mungkin belum. Sama seperti tadi, kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini? Karena dia melihat banyak orang yang merasa atau menganggap dirinya sudah benar, saudara. Padahal belum. Mungkin hari ini kita juga sama, saudara. Kita merasa diri kita sudah oke. Dan karena itu kita gampang untuk yang namanya menghakimi seseorang, saudara. Contoh saya berikan begini. Kita, saudara, contoh misalnya kita menjadi bos ya. Kita jadi bos, di bawah kita ada karyawan, saudara. Kita melihat salah satu karyawan kita ini, misalnya dulunya itu datang rajin, saudara. Datang rajin, lama-kelamaan sering datangnya telat, saudara. Kita sebagai bos, seringkali apa yang kita lakukan? Kita langsung menegur, saudara. Menegurnya bagaimana? Kok kamu telat terus sih? Kamu gak sungguh-sungguh ya kerja di sini ya? Mendingan kamu keluar deh. Lebih sering begitu toh, kita toh, saudara. Saya akan memberikan alternatif yang kedua, saudara. Kita menjadi bos, kita melihat. Oh, pegawai kita yang ini sering telat. Bisa kita berikan begini, saudara. Dengan lemah lembut, dengan kasih, kita mengatakan begini. Misalnya namanya, ya Singgi aja lah contohnya ya. Gi, sini Gi. Kok saya perhatikan kamu belakangan ini datangnya suka telat ya? Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Mungkin. Sekarang saya menanya saudara, bertanya. Kalau saudara di posisi pegawai tersebut, yang mana yang lebih enak? Dan yang mana yang saudara dan saya inginkan bos kita memperlakukan kita, saudara? Pasti yang kedua. Pasti kita lebih mau yang kedua, saudara. Dimengerti. Supaya bos kita juga mengerti keadaan kita dan situasi kita, saudara. Yang menjadi masalah, kita mau orang demikian kepada kita, saudara. Tapi kita tidak mau melakukan hal yang sama kepada orang lain. Itu masalah. Karena itu Tuhan Yesus sudah mengajarkan, saudara. Perlakukanlah dahulu kepada orang lain yang engkau mau orang lain itu perlakukan kepadamu. Itu Tuhan Yesus sudah mengajarkan, saudara. Sekarang berkata lagi, saudara, kita berbicara mega project karakter Kristus. Kita tidak suka kalau orang berkata kepada kita marah-marah. Tapi seringkali kita tidak bisa berkata dengan lemah lembut kepada orang lain, saudara. Ini penting, saudara. Karena itu, saudara, dari kedua ceritaan tadi, saudara, Gideon dan orang Farisi ini, seringkali yang tadi saya sudah katakan, pikiran dan perasaan kita tidak 100% benar. Karena tidak 100% benar, kita harus bisa berpegang kepada sesuatu yang benar, saudara. Itu apa? Kita langsung buka saja, saudara. Matius 22, 36-14. Matius 22, 36-40. Yesus ditanya begini, saudara. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Next. Yesus menjawab begini, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Seringkali sama seperti tadi, saudara, kita berpikir, oh saya kepada Tuhan sudah oke. Oh saya terhadap orang lain juga oke kok. Cuman kalau kita balik, saudara, 36 tadi. 37. Kita perhatikan, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu dan akal budimu, saudara. Kalau dikatakan seperti demikian, saudara, mungkin kita di sini
Belakangan-belakangan ini karena border segala udah open, saudara, mungkin kita mulai apply visa, saudara, buat keluar negeri. Australia lah, Amerika atau bagaimana ya, saudara. Dalam visa tersebut, aplikasi visa, saudara, itu ada syarat-syarat tertentu yang kita harus penuhi. Supaya kita bisa dapat visa, saudara. Contohnya apa? Oh, kita harus memberikan kepadanya foto paspor, contohnya saudara. Memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan juga mungkin memerlukan police check, saudara. Kalau salah satunya tidak diberikan, saudara dapat visa atau enggak? Enggak. Karena itu dikatakan dan, bukan atau, saudara. Bukan kata atau or. Dalam bahasa Inggrisnya or ya. Kalau contoh visa, saudara, contoh visa dikatakan begini, oh kamu mau apply visa, kamu harus bisa memberikan kepada kita foto atau juga hanya ngisi dokumen atau juga kamu police check saja, sudah cukup. Berarti tidak harus tiga-tiganya diberikan, saudara. Tapi kalau dengan kata dan, berarti untuk mengasihi Tuhan sesungguhnya, ketiga ini harus jalan, saudara. Katakan amin dulu. Tanpa adanya ketiga ini jalan, berarti saudara dan saya belum mengasihi Tuhan, saudara. Contoh saya berikan begini. Seringkali kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Oh iya, saya mengasihi Tuhan dan sebagainya. Tapi kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan juga tidak dengan segenap akal budi. Contohnya apa, saudara? Oh iya, saya sudah pelayanan, saya mengasihi Tuhan, cukup kayak begini saja. Tidak mau ada atau berpikir yang namanya ada sebuah inovasi, saudara. Inovasi itu apa? Kalau kita contoh, kita memain musik, saudara. Kita bermain musik, pasti kita mau lebih jago lagi, saudara. Karena itu kita praktis, kita training dan sebagainya. Dan pasti kita berpikir, oh kalau saya misalnya main lagu ini, lebih enak dengan cara yang kayak begini mungkin ya, kita coba, saudara. Itu kita berpikir namanya. Kita di dalam dunia berbisnis pun juga sama, saudara. Oh misalnya, bulan lalu bisnis saya profitnya sekian. Saya mau naik ke sini, saudara. Contohnya profitnya. Bagaimana saya dari sini naik ke sini? Berpikir, saudara. Itu berpikir. Kalau nggak berpikir, apakah dari sini bisa naik ke sini, saudara? Nggak mungkin. Itu inovasi. Dengan Tuhan pun sama, saudara. Dengan Tuhan pun sama. Kita berbicara mengasihi Tuhan, mungkin hari ini sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi apakah kita juga sudah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, saudara? Ada orang juga yang kebalikan, saudara. Oh iya, saya dalam gereja selalu memikirkan hal-hal yang baik untuk gereja supaya gereja itu lebih bagus, contohnya, saudara. Baik, bagus, mengasihi Tuhan dengan akal budi. Karena dia berpikir untuk sebuah inovasi baru, saudara. Tapi sekarang pertanyaannya, hatinya mengasihi Tuhan, mau mendekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh haus akan firman Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan atau tidak? Seringkali kita terjebak, saudara, untuk hanya masuk ke dalam satu dari 3 kategori ini, saudara. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan, saudara dan saya mau mengasihi Tuhan, ketiga hal ini harus menjadi satu, saudara. Katakan kepada kanan kiri dulu, saudara. 3 jadi 1. Sama seperti Tritunggal ya, saudara ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 jadi 1. Nah, inilah saudara mengasihi Tuhan yang sesungguhnya. Dan sekarang kalau kita melihat, saudara, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Seringkali maunya diri kita yang dikasihi, saudara. Cuman kita harus mengasihi orang lain, tadi saya sudah katakan itu susah. Karena itu firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Akuilah Tuhan di dalam segala rencanamu. Maka dari situlah Tuhan sendirilah yang akan melaksanakan rencanamu itu jadi berhasil, saudara. Katakan amin dulu. Saya bisa memberikan sebuah kesaksian begini, saudara. Saya mulai pelayanan dari sekitar umur 13. Umur 13 waktu itu saya juga sempat masuk yang namanya pendalaman Alkitab dan sebagainya, saudara. Sempat. Dari situ saya mulai belajar firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dan sebagainya, saudara. Dan dari situ saya mencoba dengan diri saya sendiri untuk masuk ke yang namanya apa yang diinginkan Tuhan, saudara.
bertahun. Saya bilang sekitar, kalau nggak salah, sekitar 5 tahun saya mencoba, saudara. Jadi 13 sampai 18 waktu itu. Nggak bisa, saudara. Dengan kekuatan diri kita sendiri, itu nggak mungkin. Kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan kalau nggak salah teman di Bali atau teman di Jogja, saya lupa, saudara. Cuman intinya begini. Kita manusia, budaya kita orang Indonesia, saudara. Kita tidak pernah dididik secara hukum Taurat dari kecil, nggak pernah. Bangsa Israel yang sudah dididik dari kecil secara hukum Taurat saja, saudara, masih sering kali meleset. Kita yang tidak pernah diajar secara hukum Taurat, tidak mungkin lebih lagi bisa hidup secara budaya hukum Taurat, saudara. Karena itu ini menunjukkan kasih karunia Tuhan kepada saudara dan saya. Saudara dan saya bisa berada di sini karena Tuhan yang sudah mati bagi saudara dan saya walaupun kita manusia berdosa, saudara. Dia berani mati di kayu salib untuk kita supaya kita bisa berjalan bersama dengannya, saudara. Katakan amin dulu. Itu kita harus sadar. Tapi bukan hanya berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan, saudara. Contoh suami istri, mereka berjalan berdua, married dan sebagainya, saudara. Tetapi di dalam perjalanan tersebut, apakah tidak ada yang namanya gesekan? Pasti ada. Apa fungsi gesekan tersebut? Supaya kita, contoh, pria lebih bisa mengerti istri bagaimana, dan istri lebih bisa mengerti suami bagaimana, saudara. Itu fungsinya. Sama dengan saudara dan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan melalui yang namanya masalah. Seharusnya saudara dan saya bisa lebih melihat sifat dan karakter Tuhan dan kita mengenal Tuhan lebih lagi, saudara. Katakan amin. Saya bisa berikan kepada saudara contoh begini, saudara. Beberapa tahun yang lalu saya sempat sekolah. Saya sekolah. Di saat saya sekolah dan saya mau menulis skripsi untuk sebelum graduate ya, saudara, ya, skripsi. Di situ saya waktu itu project saya dengan salah satu teman saya itu project saya berdua tuh mirip-mirip, saudara. Dan dari situ kita sering berbincang, sering berdiskusi, bertukar pikiran dan sebagainya. Cuman sempat dia pernah mengatakan kepada saya begini, kok kelihatannya project kamu itu tuh mulus-mulus saja ya. Saya berpikir begini, saudara, loh kok dia bisa bilang begini ya? Padahal kita sering berdiskusi untuk masalah yang sama, problem yang sama dan sebagainya, saudara. Tapi dia bisa melihat saya punya berjalan mulus-mulus saja. Itu saya baru tahu, saudara, itu pekerjaan Tuhan. Orang lain tanpa kita sadari, ada sesuatu yang berbeda kalau di saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Dan itu mungkin cara orang lain melihat kita. Sekarang bagi diri saya sendiri apa, saudara? Saya dari dulu, saya ingat pas saya kelas 12, sebelum masuk ke universitas, saya berdoa. Waktu itu saya sempat berpikir untuk masuk 2 jurusan, saudara. Memilih 2 jurusan. Satu masuk ke yang namanya IT, dan satu lagi masuk ke yang namanya Science. IPA gitu ya. Jadi biologi sama kimia. Biokimia, saudara. Saya berdoa, saudara, saya mendapatkan sebuah petunjuk untuk lebih masuk ke yang namanya biokimia, saudara. Saya menjalankan hal tersebut. Saya masuk dan biokimia dan sebagainya. Setelah saya selesai S1, saudara, saya sempat merenungkan perjalanan S1 saya itu, saudara. Saya melihat, di saat saya belajar, saudara, itu sangat gampang untuk saya tuh masuk. Masuk gampang, saudara. Padahal kalau dibilang konsep yang baru, itu banyak konsep baru kita belajar. Dunia IPA, dunia kimia gitu banyak, saudara. Teman itu satu. Dan satu lagi, saya belajar, saudara. Dari situ, dan di saat ujian yang saya ketemukan adalah, seperti Roh Kudus mengingatkan kepada saya, misalnya saya melihat pertanyaan A, saudara. Saya berpikir sebentar, seperti Roh Kudus mengingatkan kepada saya, kamu pernah ngebaca ini tuh di sini. Ingat nggak? Saya ingat. Jawabannya itu. Bertahun-tahun, saudara, saya S1 5 tahun. 5 tahun saya melihat hal yang sama. Tahun demi tahun, semester demi semester. Penyertaan Tuhan dalam sekolah saya, saudara. Berikan tepuk tangan dulu kepada Tuhan, saudara.
Dan dari situ saudara, saya bisa berikan begini lagi, penyertaan Tuhan. Selesai sekolah, saya sempat mencari pekerjaan beberapa tahun yang lalu saudara ya. Di situ saya mencari pekerjaan, saya berpikir begini, saya sudah sekolah tinggi, saya sudah selesai, saya bisa dan sebagainya. Kok kenapa ya saya mencari pekerjaan itu susah? Saya masukkan aplikasi ke banyak tempat saudara. Tapi yang ada ditolak semua. Ditolak semua, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan hanya mengatakan kepada saya begini saudara, rendahkanlah hatimu. Kenapa? Karena saya merasa, saya sudah bersekolah tinggi, harusnya orang-orang lah yang mencari saya. Saya berpikir demikian saudara. Tuhan mengingatkan kepada saya, rendahkan hatimu. Saya melakukan hal demikian saudara. Saya merendahkan hati, saya minta maaf kepada Tuhan. Dari situ apa yang Tuhan lakukan saudara? Tidak lama dari situ, saya sempat mengkontak teman saya yang lama. Mulai dari situ saudara. Mulai dari situ saya mulai berinternship atau magang di tempat teman saya itu bekerja sekarang. Pelan-pelan saya berbicara dengan CEO-nya dan sebagainya waktu itu saudara. Di situ mereka memerlukan seseorang yang memang kuat sebagai data analis saudara. Saya bilang, ya itu training saya di situ. Masuklah jadi data analis saudara sekarang. Sempat saya berdoa begini saudara. Saya sempat merenungkan begini. Tuhan menunjukkan kepada saya begini. Dulu di saat kamu sekolah, apa sih yang kamu paling suka? Saya sempat berpikir saudara. Data analitik. Menganalisa data saya suka saudara. Terus Tuhan bertanya lagi saudara, mengingatkan saya. Sekarang pekerjaanmu itu apa? Ya itu. Saya melihatnya dimulai dari mana saudara? Merendahkan hati. Berikan pujian dulu kepada Tuhan saudara. Balik seperti Gideon dan orang Farisi tersebut saudara. Belajar untuk mengambil apa yang Tuhan lihat dari diri kita saudara. Dibandingkan lebih percaya kepada pikiran dan perasaan diri kita sendiri. Itu penting saudara. Saudara dan saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah bisa meninggalkan untuk berpegang kepada diri kita dibandingkan berpegang kepada Tuhan, saudara saya dan saya tidak akan bisa pernah berjalan bersama dengan Tuhan saudara. Itu kita harus tahu. Dan karena kita tidak selalu benar saudara, ayat tadi ini harus menjadi pegangan utama dalam kehidupan saudara dan saya saudara. Katakan kepada kanan kiri dulu saudara, pegangan utama. Dan kenapa ini menjadi pegangan utama saudara? Mungkin hari ini kita tidak pernah, kalau kita tidak pernah merasakan atau kita tidak pernah melihat contohnya saudara, oh kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Kita bisa baca saudara, kita bisa lihat. Kebilangan 23 ayat 19 saudara. Ini dikatakan begini. Pada waktu itu kita tahu bangsa Israel selalu dipimpin sama Tuhan, dia selalu diberkati sama Tuhan. Dan suatu hari raja orang Moab itu dia tidak suka saudara dengan bangsa Israel. Karena itu dia memanggil Bileam untuk memberikan kutuk kepada bangsa Israel. Tapi Bileam tidak bisa mengutuki karena Tuhan berkata saya sudah memberkati bangsa Israel. Dan dari situ saudara terjadilah Bileam mengerti bahwa Allah ini, ya ini saudara kita baca dulu ya. Dia mulai mengerti begini saudara, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta dan juga bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya saudara. Ini sifat Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang menunggu sesuatu saudara. Oh Tuhan, saya mempunyai sebuah masalah. Tolong bimbing saya, bebaskan saya dari masalah ini saudara. Mungkin kita sedang menunggu. Pertanyaannya saudara, kita mau Tuhan membantu kita. Apakah kita sudah melakukan bagian kita? Mungkin kita bisa buka dulu saudara, ke Matius 6 ayat 33 saudara. Tuhan sudah mengatakan, itu diingat ya ayat tadi saudara ya. Bahwa Tuhan apa yang dia katakan, pasti dia melakukan saudara. Dikatakan begini, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Seringkali kita stuck di bawah, saudara. Kita mau supaya semuanya itu ditambahkan kepada kita. Tapi kalau kita melihat ini, saudara, ini adalah sebuah kondisi. Carilah dahulu kerajaan dan kebenaran Allah. Kalau kita melakukan demikian, tanpa kita harus bilang A, tanpa kita harus bilang B, Tuhan sendirilah yang akan membawa kita kepada jawaban tersebut, saudara. Ada amin. Dan ini penting, saudara. Seringkali kita berkata, aduh Tuhan, contoh, saya mau punya pacar Tuhan. Berikan kepada saya pasangan hidup, jodoh. Oh Tuhan, saya kepengen punya anak. Oh Tuhan, saya kepengen punya pekerjaan baru. Oh Tuhan, saya kepengen bisnis saya lebih maju. Secara tidak langsung, fokus kehidupan diri saudara dan saya itu adalah di materi kehidupan duniawi. Bukan Tuhan. Kalau kita berkata, saya sangat ingat saudara, kesaksian salah satu teman kita. Mungkin Bapak Ibu kenal ya, Pak Andre. Mungkin dia pernah kesaksian di sini juga, saya nggak tahu saudara. Cuma saya meminjam kesaksiannya begini. Saya sangat ingat, kita dulu gede bareng-bareng ya saudara, sekolah dan sebagainya di Australia, di Sydney saudara. Dan sempat dia married, dia sempat cerita-cerita, mau punya anak susah. Namun ada suatu hari saudara, dia itu mengambil sebuah komitmen untuk menjadi wakil gembala di Surabaya ya, seingat saya begitu. Ngambil sebuah komitmen untuk Tuhan, saudara. Pas di demikian hari terjadi, dia mengambil komitmen tersebut dan dia pergi waktu itu pas hari pertama opening dan sebagainya, dia mendapatkan kabar bahwa istrinya hamil. Dan sekarang anaknya sudah besar, puji Tuhan, saudara. Berikan pujian dulu kepada Tuhan, saudara. Di situ saya melihat, memang kita sebagai orang Kristen, kita mementingkan Tuhan, nomor satukan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang budi, saudara. Ada amin. Jadi kita harus tahu, seringkali kita memperlakukan Tuhan seperti manusia, saudara, tanpa kita sadari. Kita berpikir, Tuhan katanya memberkati saya, cuman saya tidak pernah tuh dapat berkat Tuhan tuh sampai selama ini tuh. Ngomong aja lah. Balik kepada ini, saudara. Kita berkata, kita mau Tuhan memberkati diri kita. Sudah atau belum kita melakukan bagian kita, saudara. Kalau belum, kita tidak berhak untuk memintanya. Karena sini dikatakan, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak dikatakan, maka kamu boleh bertanya. Tidak, saudara. Dari situ Tuhan sendiri yang tahu. Anak saya perlu kerjaan baru contohnya. Anak saya memang sudah saatnya mendapatkan anak. Anak saya memang sudah waktunya mendapatkan jodoh. Tuhan yang memberikan, saudara. Kondisi yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dari situlah semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini penting, saudara. Kita harus mengerti. Karena saya bisa katakan begini, saudara. Saya sekolah tinggi. Itu memang saya sekolah sampai S3, saudara. Jadi sampai doktor filosofi ya, Doctor of Philosophy. Di dalam biokimia. Di situ saya melihat, Tuhan memperlihatkan kepada saya begini, saudara. Kita hidup di dalam dunia ini, yang harus kita lawan itu adalah filosofi dunia, saudara. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah sebenarnya berjalan di dalam filosofi Kristus, saudara. Katakan amin dulu. Saudara dan saya bilang diri kita orang Kristen, tapi filosofi kehidupan kita bukan filosofi Kristus. Berarti kita belum menjadi anak Tuhan sebenarnya, saudara. Hanya sebagai logo saja. Sebenarnya kita bukan anak Tuhan. Dan ini penting, saudara. Makanya saya seringkali berkata demikian kalau di Australia dengan teman-teman, saudara. Seringlah ambil waktu saat teduh. Kenapa? Izinkan Tuhan menunjukkan kepada diri saudara dan saya masing-masing. Apa sih
yang sebenarnya masih kurang di mata Tuhan dalam kehidupan kita ini? Karena seperti tadi saya sudah katakan saudara, diri kita sendiri, seringkali kita berpikir, kita merasakan, contohnya kita sudah sabar. Secara fakta di mata Tuhan kita sebenarnya belum sabar saudara. Dan ini penting saudara. Saya undang saudara pemain musik untuk maju ke depan. Mungkin bisa WL singer juga dan sebagainya saudara. Saya undang jemaat juga untuk bangkit berdiri saudara. Ambil sedikit waktu jenak saudara. Waktu doa. Berkata-katalah kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita seperti Gideon. Merasa tidak bisa apa-apa. Padahal Tuhan sudah memanggil kita berkali-kali. Atau mungkin hari ini kita seperti orang Farisi. Merasa diri kita sudah bagus, sudah benar. Cuman sebenarnya kita masih banyak kekurangan. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita saudara. Jadikanlah firman Tuhan itu filosofi kehidupan saudara dan saya. Izinkan Tuhan menunjukkan kepada diri saudara dan saya kekurangan-kekurangan yang terus harus kita bereskan dalam kehidupan kita ini saudara. Kalau Tuhan masih bisa menunjukkan hal tersebut kepada saudara dan saya, taulah, itu berarti Tuhan masih mengasihi saudara dan saya. Saya berikan waktu sejenak kepada saudara. Tuhan, selidikilah hati kami selalu Tuhan. Karena kami tahu kami tidak selalu benar. Pikiran kami dan perasaan kami seringkali itu mengabuli diri kami sendiri ya Tuhan. Ajarkan kami, didik kami, bimbing kami untuk selalu bisa berpegang kepada firman-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami bisa sungguh-sungguh belajar hidup berjalan di dalam bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Bukan menuntut ABC kepada Engkau Tuhan, tapi sungguh-sungguh hidup di dalam mengasihi Engkau. Izinkan kami punya hati yang selalu rindu dan haus akan Engkau Tuhan Yesus. Bukan kepada tangan-Mu atau berkat-Mu Tuhan. Karena kami tahu waktu sudah dekat, bimbing kami, persiapkanlah hati, jiwa, dan pikiran kami. Supaya kami sungguh-sungguh bisa bertemu muka dengan Engkau tanpa cacat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Ingatkan kami selalu, bimbing kami selalu, tegur kami di saat kami salah Tuhan. Izinkan kami, berikan kepada kami hati hamba, hati anak-anak yang selalu mau mendekat kepada Engkau Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua ini balik ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar nama-Mu sajalah yang dipermuliakan selalu melalui kehidupan kami ini. Terima kasih Bapak, mari kita semua bersama-sama katakan, amin. Tetap berdiri, mari tutup doa. Haleluya, haleluya. Kembali kami berdoa padamu Tuhan. Kami banyak hal yang Tuhan sudah sampaikan. Tinggal kami melakukan dengan bersama Tuhan. Karena kekuatan daripadamu. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaat, kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat, berdampak sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, gereja bersatu rukun tidak terpecah-pecah supaya dunia percaya Yesus
adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percaya Tuhan mengembalakan, yaitu gereja Blessing the Spirit. Kami berdoa untuk persembahan dari jemaat, kiranya Tuhan menerima, membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habil. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan, kelelahan hati jemaat. Jaga lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan. Mari jemaat dan dikasihi Tuhan, dekapkan kedua tangan di dada. Kata Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar semua kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat, terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa di surga, putranya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, bangkit pada hari ketiga sehingga kita menyembah Tuhan Allah hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kali menjemput gereja, umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dalam suruhan yang Roh Kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar, Roh Kudus menyala-nyala dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, mengisapkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran, kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini karena kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.